kemudian membuat mahasiswa lebih kreatif dan inovasi tentang berwirausaha. Bounce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Patriot Manggobel, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Iksan Gorontalo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang produk dari usaha kami yang bernama Mori Drinks. Saya mengangkat usaha Mori Drinks ini karena ada beberapa faktor, yaitu karena saya melihat minuman kekinian yang dijajakan seperti bubble tea, Thai tea, dalgona coffee. Oleh karena itu, kami membuat suatu inovasi baru tentang minuman, yaitu dengan menggabungkan ketiga minuman yang telah disebutkan tadi menjadi satu. Kemudian dari usaha kami ini lebih ditekankan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, mengenalkan inovasi baru dalam mengolah minuman, dan juga untuk meningkatkan keterampilan dan kreativitas. Tujuan produk ini dibuat untuk memenuhi salah satunya tugas mata kuliah dasar-dasar periklanan, membuat mahasiswa lebih kreatif dan inovasi tentang berwirausaha, menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. Kemudian company profile, nama perusahaan Mori Drinks, tanggal berdiri 4 April 2021, kategori perusahaan makanan dan minuman, email panggobelpatriot@gmail.com. Riwayat perusahaannya yaitu Mori Drinks adalah nama yang saya buat dari cerita pendek yang berjudul Memento Mori, yang ditulis oleh Jonathan Nolan, yang kemudian menginspirasi Christopher Nolan dalam pembuatan film yang berjudul Memento. Kemudian kata drink saya gunakan karena perusahaan ini bergerak di bidang minuman. Perencanaan komunikasi. Adapun model dan tahapan perencanaan komunikasi yang dipilih yaitu model perencanaan komunikasi. Model perencanaan komunikasi pemasaran merupakan model perencanaan untuk menciptakan citra baik terhadap suatu produk. Perencanaan komunikasi pemasaran memiliki 4 elemen dasar, yaitu products, yaitu produk, place yang berarti tempat, price yang berarti harga, dan promotion yang artinya promosi. Dari keempat elemen di atas, promosi adalah elemen yang memiliki keterkaitan dengan perencanaan pemasaran, karena produk yang dipasarkan membutuhkan promosi dan strategi dalam komunikasi pemasaran itu sendiri. Kemudian adapun teori pendukung, yaitu yang pertama teori strategi pemasaran. Teori strategi pemasaran adalah suatu strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja melalui penggunaan sub-strategi seperti segmentation, positioning, dan targeting, peningkatan layanan, purna jual, rancangan penyerahan khusus, serta pengembangan segmen pasar yang baru. Kemudian teori yang kedua yaitu teori strategi promosi. Strategi promosi menurut Mukijat adalah kegiatan perusahaan untuk mendorong penjualan dengan mengarahkan komunikasi yang meyakinkan kepada para pembeli. Kemudian untuk program promosi yaitu dengan membuat akun sosial media seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan WhatsApp untuk dipasarkan lewat internet. Kemudian kami memasang papan nama di depan tempat usaha kami. Strategi promosi. Karena tempat usaha kami berada di halaman kampus, maka dari itu target pemasaran kami adalah mahasiswa, dosen, dan karyawan kampus Universitas Iksan Gorontalo. Untuk strategi pemasarannya yaitu dengan mendirikan stand di halaman kampus dengan pembagian tugas anggota wirausaha sebagai penjual dan sales. Selain untuk menarik perhatian pembeli, kami mendekorasi stand dari tampilan produk menjadi menarik. Untuk biaya promosi, kami hanya mengeluarkan biaya pembuatan papan nama sebesar Rp91.000.
Kami juga melakukan promosi di media sosial yang saya rasa tidak terlalu memakan biaya. Baiklah, kemudian untuk harga produk itu sendiri yaitu cuman seharga. Kemudian untuk harga produk itu sendiri yaitu cuman seharga Rp15.000 per cup. Selanjutnya ada aspek keuangan. Nah, di sini kalian diperintahkan membuat tabel dan rincian. Tabel dan rincian bahan yang kalian rinci atau tuliskan untuk membuat produk yaitu produk More Drinks. Yang pertama adalah biaya bahan. Kemudian biaya bahan ini didapat dari jumlah bahan-bahan tadi atau perincian bahan-bahan itu. Kemudian bahan-bahan itu, biaya bahan ini didapat dari jumlah bahan-bahan tadi atau perincian bahan-bahan itu. Kemudian jumlah dari berapa barang yang dibutuhkan tersebut, kemudian harga persatuan dan totalnya. Kemudian nanti akan didapatkan totalnya. Setelah itu jumlah yang didapatkan dari biaya bahan baku yaitu 237.000. Kemudian biaya alat. Biaya alat dilakukan dengan cara apa saja? Daftar nama alat yang digunakan, kemudian jumlah yang digunakan, harga satuan, dan harga totalnya. Setelah dikalkulasikan jumlah biaya alat yaitu Rp617.000. Kemudian biaya operasional. Biaya operasional terdiri dari biaya tenaga kerja yaitu 10.000, kemudian biaya promosi yaitu 5.000, sehingga jumlah biaya operasional seharga Rp15.000. Harga pokok penjual yaitu, kemudian untuk menentukan harga pokok penjualan yaitu dengan menggunakan rumus harga pokok penjualan kurang biaya produksi bahagi jumlah. Kemudian untuk harga jual yaitu harga pokok penjualan tambah keuntungan. Kemudian perhitungan keuntungannya yaitu laba kotor harga jual kali jumlah produksi. Kemudian keuntungan yang diambil dari proporsi adalah untuk produk saya didapatkan 3.310. Terima kasih. Baik, demikianlah video periklanan ini saya buat. Semoga video ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa saya ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan usaha periklanan ini. Dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam pembuatan proposal maupun video ini. Semoga video ini dapat diterima oleh semua pihak, karena video ini merupakan tahap awal saya dalam memulai usaha minuman kekinian ini. Dengan terwujudnya proposal periklanan yang saya buat, kami berharap dapat segera mewujudkan usaha bisnis yang telah direncanakan ini. Segala saran dan kritik yang membangun sangatlah saya harapkan dari semua pihak, karena saya menyadari bahwa proposal maupun video ini masih jauh dari kata sempurna. Saran dan kritik tersebut semoga saja dapat menjadi acuan atau pelajaran bagi kami semua. Kemudian untuk dapat menjadi lebih baik lagi di hari esok, atas segala waktu dan perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like di channel ini, subscribe dan share. Thank you.